Selamat sore, perkenalkan saya Antonio Nandaro Marcelo Siregar dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunawarma ingin membawakan materi tentang interaksi sosial. Mata pelajarannya adalah sosiologi. Saya akan membawakannya dengan mempresentasikan PPT saya. Ikut PPT saya, PowerPoint saya. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dan kelompok. Pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Menurut Jilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. 2. Kimball, Young, dan Raymond Waymack bergantian interaksi sosial adalah hubungan sosial antara individu dengan perorangan atau kelompok atau hubungan kelompok dengan kelompok secara dinamis. Yang ketiga, Bloom dan Selnick. Interaksi sosial merupakan proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan seorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Ciri-ciri interaksi sosial: jumlah pelaku lebih dari satu orang karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. B. Antaranya simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam komunikasi. Simbol yang paling umum untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol harus dapat dipahami oleh pihak yang berkomunikasi agar komunikasi berjalan lancar. C. Adanya dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Yang D. Ada tujuan yang ingin dicapai untuk menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya, kerjasama dapat bersifat membangun, konstruktif, dan destruktif. Contoh kerjasama yang membangun adalah kerjasama antar karyawan sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Sementara itu, contoh kerjasama yang merusak adalah tawuran antar pelajar. Bentuk-bentuk lain dari kerjasama yaitu bargaining, yaitu perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. B. Cooperation, yakni penerimaan unsur-unsur baru kepemimpinan dalam sebuah organisasi untuk menghindari terjadi kecurangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Ada yang C. Coalition atau koalisi merupakan gabungan dua organisasi atau yang lebih memiliki tujuan yang sama. Yang D. Joint venture merupakan kerjasama dalam usaha proyek-proyek tertentu. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian dari diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Untuk akomodasi adalah coercion, yaitu memaksakan kehendak pihak yang lebih kuat pada pihak yang lebih lemah. Kompromi, yaitu pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian konflik. 3. Arbitrasi merupakan tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik. 4. Mediasi, yaitu tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik, tapi pihak ketiga tidak berwenang memberikan keputusan penyelesaian. Yang kelima, konsiliasi merupakan tindakan mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. 6. Adalah toleransi, yaitu keinginan untuk menghindari perselisihan. 7. Settlement, ketika kedua kelompok yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang. 8. Adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui jalur hukum atau pengadilan. Yang C adalah asimilasi. Secara sederhana, asimilasi adalah peluburan dua kebudayaan jadi satu kebudayaan. Alkulturasi merupakan penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Itu ada persaingan atau competition. Artinya adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan tanpa adanya ancaman
atau kekerasan. Yang B ada kontroversi, merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Untuk proses sosial ini berada di antara persaingan dan konflik, yaitu yang C pertikaian. Pertikaian adalah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha menentang pihak lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. D. Konflik dapat didefinisikan sebagai proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Interaksi sosial individu dengan individu adalah hubungan timbal balik yang dilakukan satu orang pada orang lain. Timbal balik ini dapat berbentuk interaksi positif ataupun interaksi negatif. Contoh interaksi sosial individu dengan individu: ada seorang ibu yang mau menyuapi anaknya. B. Ada seorang remaja yang mau mengajari sahabatnya untuk belajar beribadah. C. Ada seorang ayah yang mau menggendong anaknya. D. Ada seorang kakek yang memberikan coklat pada cucu. Berikut contoh gambar interaksi sosial individu dengan individu. Yang selanjutnya, interaksi sosial individu dengan kelompok adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh satu orang dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan kelompok adalah terdapat penjual dengan beberapa pembelinya, terdapat guru bersama siswa-siswanya. Yang C, terdapat presiden dengan seluruh rakyatnya. D, terdapat komandan dengan seluruh anggotanya. Ini adalah contoh gambar interaksi sosial individu dan kelompok. Jadi ini contohnya guru sedang menjelaskan tentang materi-materi yang sedang dibawakan oleh gurunya dan siswanya mendengarkan. Ini adalah contoh gambar interaksi sosial individu dengan individu. Ini ada seorang dokter yang sedang berbicara dengan pasiennya, ada juga orang yang sedang bekerja sama mengerjakan sebuah proyek. Selanjutnya ada interaksi sosial kelompok dengan kelompok adalah hubungan timbal balik yang dilakukan dua kelompok atau lebih. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok adalah terjadinya pertemuan di antara anggota TBR dengan beberapa orang demonstran. Yang B, terjadinya kerjasama di antara polisi dengan TNI dalam memberantas kelompokan preman. Yang C, terjadinya pelaksanaan reboisasi di antara beberapa guru dengan muridnya. D, terjadinya perlombaan di antara kelompok A dengan kelompok B. Ini adalah contoh gambar interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Jadi contohnya itu Menteri Luar Negeri Indonesia sama Menteri Luar Negeri Jepang gitu kan, mereka lagi berbicara tentang kerjasama mereka membangun apa gitu kan, sama ini berdua ini sedang membicarakan sesuatu project tapi secara kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat: saling berjabat tangan dan bersalam-salaman ketika sedang melakukan halal bihalal pada saat hari raya Idul Fitri. B, mengikuti pemilihan umum kepala desa setempat dan turut memberikan suara sebagai hak pilih. C, membeli kebutuhan rumah tangga ke toko tetangga yang menjual sembako agar hubungan semakin harmonis dan berupaya untuk membantu perekonomian tetangga. D, selalu mengikuti rapat rutinan mingguan atau bulanan yang diadakan oleh ketua RT. E, mengikuti lomba peringatan kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan turut memeriahkan dan membantu pelaksanaan berbagai lomba agar berjalan lancar. Ini adalah contoh gambar interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya ini gotong royong di sebuah desa, ada sungai-sungai yang sedang diberesin oleh mereka, di cangkul-cangkul supaya bersih, supaya bisa menghilangkan adanya kebanjiran, supaya tidak mampat airnya. Lalu yang di gambar kiri itu ada juga di jalanan ada sampah yang berserakan, dibuang secara bersama-sama atau bisa disebut juga dengan kegiatan gotong royong. Jadi kesimpulannya adalah interaksi sosial merupakan satu fondasi dari hubungan yang berupaya tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan tidak adanya komunikasi atau interaksi antar satu sama lain, maka tidak mungkin ada kehidupan bersama.
Sekian dari saya, terima kasih. Ini adalah PPT saya yang saya buat sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat.